Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video dengan judul Mendidik Karakter Anak Sejak Dini Menciptakan Akhlak yang Mulia. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber dan para penonton dari video channel Media Edukasi dan Dakwah. Semoga Bapak Ibu senantiasa dimurahkan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung menuju pada materi video selanjutnya. Mendidik karakter anak sejak dini menciptakan akhlak yang mulia. Karakter atau watak adalah penentu baik atau buruknya seseorang. Jika dalam dirinya terdapat watak yang baik, maka baik pula akhlaknya. Dan bila dalam dirinya tertanam watak yang tidak baik, maka tidak baik pula akhlaknya. Karenanya, akhlak seseorang itu merupakan cerminan dari karakternya. Bapak Ibu sekalian, bahwa tentunya setiap orang tua ingin bahwa semua anaknya itu mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, tentunya karakter atau watak anak itu akan berbeda-beda ya. Dan tentunya akan ada yang baik, kemudian ada juga yang buruknya. Dari watak anak-anak itu, maka bisa anak-anak itu ya, bila di dalam dirinya itu tertanam watak yang baik ya, maka akhlaknya pun akan baik. Begitu pula apabila di dalam dirinya tertanam watak yang tidak baik, maka tidak baik pula akhlaknya. Oleh sebab itu, sebagai seorang orang tua, tentunya kita wajib untuk mendidik karakter anak ya dari sejak dini, kemudian agar menjadi atau agar anak itu mempunyai akhlak yang mulia. Jadi misalnya jika anak tumbuh dewasa masih memiliki watak yang keras serta suka berteriak-teriak dalam berbicara, itu tidak lain dan tidak bukan karena hasil dari mencontoh orang tua. Untuk mencegah hal itu terjadi, tanamkanlah karakter yang baik dalam diri anak agar tercipta akhlak yang baik pula. Bapak Ibu sekalian, bahwa lingkungan atau faktor penentu sebagai pencerminan akhlak adalah keluarga. Jika keluarga orang tua itu menanamkan akhlak yang baik, maka anak pun akan mengikutinya ya. Semisalnya anak itu tumbuh dewasa memiliki watak yang keras ya, kemudian suka berteriak-teriak di dalam berbicara, itu artinya bahwa anak tersebut bukan karena hasil dari mencontoh orang tua. Untuk mencegah hal itu terjadi, tanamkanlah karakter yang baik dalam diri anak agar tercipta akhlak yang baik pula.
Tak jarang banyak orang tua yang secara tidak langsung telah menanamkan karakter buruk pada anaknya. Contoh, orang tua menyuruh anaknya untuk mengatakan tidak ada pada orang yang bertanya tentang keberadaan orang tuanya. Padahal sebenarnya orang tua anak tersebut berada di rumah secara tidak langsung. Hal ini menanamkan karakter yang tidak baik bagi anak dan anak akan merekam dalam memorinya serta menganggap bohong adalah hal yang biasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, bahwa di dalam lingkungan rumah tangga itu perlu adanya kejujuran ya dari ayah, ibu maupun anak-anak. Ketika orang tua sudah tidak mengajari kejujuran ya, maka nanti akan dianggap bahwa kejujuran itu sebuah hal yang biasa saja dan bisa dilakukan ya. Contohnya, jika orang tua menyuruh anaknya untuk mengatakan tidak ada, padahal orang tua itu benar-benar ada di rumah dan ada keberadaannya ya. Nah, dengan hal tersebut berarti secara otomatis orang tua sudah menanamkan kebohongan terhadap anaknya sendiri. Bapak Ibu, berikut ini adalah tips cara dalam membentuk karakter yang baik dalam diri anak. Apa saja tips cara dalam membentuk karakter anak itu? Yang pertama adalah jangan memberikan julukan pada anak, ya. Contoh kasus yang paling sering dilakukan orang tua kepada anak adalah dengan mengatakan kamu bodoh, kamu nakal, dan seterusnya. Memberikan julukan pada anak seperti itu biasa membuat mereka menutup diri dan malas bereksplorasi. Hal ini dapat menumbuhkan perasaan rendah diri, bahkan akan membuat anak suka meniru perilaku orang lain di sekitar mereka yang belum tentu mereka juga baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa tip yang pertama adalah jangan memberikan julukan kepada anak ya. Julukannya seperti bodoh kamu, ya kemudian malas kamu dan lain sebagainya. Itu adalah berbentuk julukan. Tidak boleh memberikan julukan yang seperti itu karena nanti akan terekam di memori anak sehingga anak akan malas karena sudah divonis duluan ya. Sekali lagi orang tua tidak boleh ya mengancam kepada anak kemudian memberikan julukan hal-hal yang buruk kepada anak, itu tidak boleh ya. Kamu nakal, kamu bodoh dan seterusnya. Nah, itu contohnya. Itu tidak boleh. Bapak Ibu, selanjutnya tip yang kedua adalah biarkan anak bermain. Jangan melarang anak bermain dengan teman sebayanya. Misalnya, orang tua mengatakan jangan bermain dengan si A karena dia orang miskin, dia jelek, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menumbuhkan karakter yang buruk dalam diri anak seperti sikap sombong dan tinggi hati. Nah, ini Bapak Ibu berhati-hatilah bahwa tip yang kedua itu biarkan anak bermain ya, jangan didoktrin, kemudian jangan dikekang dan lain-lainnya ya. Pokoknya ketika anak ingin bermain jangan dilarang-larang untuk bermain ya. Bapak Ibu, selanjutnya yang ketiga adalah jadilah pendengar yang baik. Ketika anak menceritakan aktivitas mereka dalam kesehariannya, maka berikan saran-saran positif untuknya dan memotivasi atas prestasinya.
ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh, harus menjadi pendengar yang baik ya. Jangan karena merasa sudah orang tua, anak mau bercerita tidak mau mendengarkannya ya. Biarkan anak bercerita tentang aktivitasnya mereka dalam kesehariannya itu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Nanti dia akan bersuara sendiri ya, akan bercerita sendiri. Bapak Ibu, selanjutnya yang keempat, jangan membentak anak. Berlemah lembutlah dalam bertutur kata. Jika berinteraksi dengan mereka, gunakanlah bahasa yang halus. Karena dari hal tersebut, anak dapat mencontoh gaya orang tua dalam bertutur kata. Nah, ini tip yang keempatnya Bapak Ibu ya, jangan membentak anak ya. Tidak boleh anak itu dibentak-bentak walaupun dia posisi salah ya. Berlemah lembutlah dalam bertutur kata di hadapan anak-anak ya. Jika berinteraksi, berkomunikasi dengan anak, gunakan bahasa yang halus, bahasa yang baik, bahasa yang sopan ya. Karena nanti anak tersebut akan meniru atau mencontoh gaya orang tuanya dalam bertutur kata. Kalau orang tua dalam bertutur kata baik ya, maka akan dicontoh baik pula oleh anaknya. Selanjutnya tip yang kelima yaitu beri mereka tanggung jawab. Beri arahan yang terbaik untuk mereka, arahkan kepada kapan mereka harus belajar, kapan mereka boleh bermain, mana hal yang baik dan boleh dilakukan dan mana hal yang buruk yang wajib ditinggalkan. Ingatkan mereka untuk mengerjakan tugasnya jika sudah tiba waktunya. Dari sinilah akan tercipta rasa tanggung jawab dalam diri anak. Bapak Ibu sekalian, bahwa tip yang kelima ini adalah memberikan tanggung jawab kepada anak ya. Berikan anak itu tanggung jawab ya. Kemudian berikan arahan yang terbaik, berikan bimbingan yang terbaik. Arahan-arahan itu tentunya ya menyangkut aktivitas anak-anak sendiri ya. Kapan anak-anak itu harus bermain, kapan anak-anak harus belajar, kemudian kapan anak-anak harus mencoba membantu orang tua, kapan anak-anak harus mengaji atau memperdalam ilmu agamanya, kapan anak-anak harus ibadah, kemudian kapan anak-anak harus mengurusi keperluan pribadinya ya. Ini sangat penting dan orang tua tentunya wajib memberikan sumbangsihnya, memberikan arahannya, memberikan sarannya kepada anak-anak kita. Dari sinilah nanti akan tercipta rasa tanggung jawab dalam diri anak ya. Kalau orang tua sudah memberikan peluang yang besar kepada anak, memberikan kebebasan, maka anak nanti akan bertanggung jawab. Oh ya, ini saya harus bertanggung jawab. Demikian. Bapak Ibu, jadi untuk menjadikan anak memiliki karakter dan akhlak yang baik, sumber utamanya adalah didikan orang tua. Jika pendidikan yang diberikan salah, maka rusaklah karakter anak tersebut. Demikian pula sebaliknya. Dan karakter anak di masa depan bergantung pada nilai pendidikan karakter yang diberikan pada usia dini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan pembinaan terhadap karakter dan akhlak
anak-anak kita, ya, tentunya menjadikan anak memiliki karakter dengan akhlak yang baik, ya. Sumber utamanya adalah didikan orang tua, ya. Itu ya sumber yang paling baik, ya. Itu harus ada didikan dari orang tua. Jika penduduk yang diberikan salah, maka rusaklah karakter anak tersebut, ya. Demikian pula sebaliknya, dan karakter anak di masa depan bergantung pada nilai pendidikan karakter yang diberikan pada anak usia dini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena itu, marilah kita para orang tua agar selalu menanamkan karakter yang baik pada anak dengan norma yang baik demi terciptanya akhlak yang mulia, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, sesungguhnya manusia tidak memandang pada bagusnya wajahmu dan tidak pula pada bagusnya pakaianmu. Akan tetapi mereka memandang pada keindahan akhlakmu. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa marilah kita para orang tua agar selalu menanamkan karakter yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian memberikan pepatah Arab, ya, atau memberikan wejangan atau nasihat kepada anak-anak agar tetap senantiasa mempunyai akhlak yang baik. Ini ada pepatah Arab mengatakan, sesungguhnya manusia tidak memandang pada bagus wajahnya, ya. Jadi kita tidak memandang bagus wajahnya dan tidak pula pada bagus pakaiannya. Kita juga tidak melihat kemewahan pakaiannya, ya. Kemudian juga tidak melihat pangkatnya, tidak melihat hartanya, tetapi yang dipandang adalah keindahan akhlaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon support dan dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.